Nah, lanjut ke bagian sistem rem dan kaki-kaki nggih, Bu. Oke, untuk yang oli maaf tadi di bagian mesin tidak kita sampaikan. Nah, untuk oli matic niki sampun kita tap dan ini untuk oli mesinnya nggih. Dan sesuai konfirmasi panjenengan menggunakan oli matic genuine dari Honda menggunakan ATF nggih. Dan juga untuk oli mesinnya menggunakan oli mesin Eneos. Nonton. Untuk oli mesin dan oli matic langsung kita tuang nggih atau kita isi. Nah, untuk sistem rem ini kita mulai dari bagian depan kanan nggih. Untuk sistem rem niki overall masih aman, Bu. Kanvas rem masih tebel. Nah, niki. Dan juga ori Honda. Nah, niki. Mungkin karena faktor usia jadi kondisi ini mulai mangkak, akan tetapi masih aman, masih bisa dipakai. Terus untuk kaliper niki masih oke, tidak ada tanda-tanda macet ataupun bermasalah. Nah, terus untuk disc brake niki mulai baret. Nah, niki mungkin baretnya karena faktor kanvas rem yang mulai mangkak. Nah, akan tetapi masih aman, Bu, masih bisa dipakai. Mungkin akan berefek. Efeknya biasanya cuma bunyi ketika di rem itu bunyi sok ataupun jika kondisinya semakin parah akan terasa getar di pedal rem ketika panjenengan nginjek rem seperti itu. Terus untuk yang kaki-kaki yang pertama nih kita temukan kondisi rack steer. Nah, rack steer itu satu gelondongan itu nggih, Bu, atau sistem steering. Nah, mulai dari yang tengah sampai long T-rod. Nah, ini T-rod terus long T-rod, setelah itu dalam itu rack steer. Nah, itu menjadi satu komponen, Bu. Nah, tadi pas kita cek itu kondisi rack steer-nya itu yang pertama oblak. Terus long T-rod ini mulai oblak juga. Terus setelah itu ada support skok. Nah, ini kondisinya sampun lemah. Terus yang selanjutnya ada link stabil. Nah, ini kondisinya juga sampun mulai lemah. Terus ditambah lagi ada bushing lower arm. Nah, niku tempatnya di sana, Bu. Nah, niku bahannya hanya karet nggih. Nah, itu sudah mulai aus. Akhirnya biasanya ini menyebabkan bunyi seperti itu. Jadi ada beberapa. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwasannya untuk kaki-kaki itu pembongkarannya agak banyak dan biasanya lebih dari 1 hari. Jadi paling boten nggih, rack steer kita bongkar, cross member kita turunkan, baru rack steer nanti kebongkar. Setelah itu baru pengecekan kondisi rack steer itu seperti apa. Jika masih bisa diperbaiki nggih diperbaiki. Jika nanti perlu penggantian kita konfirmasi lagi ke panjenengan. Biasanya seperti itu, Bu. Jadi sebelum kita lakukan pembongkaran niki kita sampaikan terlebih dahulu ke panjenengan untuk kondisinya. Untuk estimasi biaya nanti bisa kami konfirmasikan ke admin kami nggih, Bu, biar dibuati rinciane. Seperti itu jika panjenengan mau melakukan perbaikan kaki-kaki. Soalnya untuk kendala yang setir berat itu juga disebabkan dari kondisi rack steer yang mulai bermasalah. Seperti itu. Niki yang depan kanan nggih, kita geser ke depan kiri. Nah, untuk kondisi depan kiri juga sama. Sistem rem overall aman. Kanvas rem niki juga menggunakan ori nggih Honda dan masih tebel. Di sini juga mulai mangkak. Terus untuk kaliper niki juga aman, tidak ada tanda-tanda bermasalah, macet ataupun bocor. Untuk disc brake niki juga sama, Bu, mulai baret tapi masih bisa digunakan nggih. Untuk kaki-kaki sama, kanan kiri kondisinya rack steer, long T-rod, link stabil, karet support shock breaker dan juga bushing. Nah, niki seperti itu. Lanjut kita geser ke bagian belakang. Nah, niki belakang kiri nggih. Nah, niki malah yang paling urgent. Yaitu kanvas remnya, Bu, niki habis yang belakang. Nah, ini kan ada besi, niki fungsinya buat mendeteksi. Nah, niki. Nah, untuk kerataan kanvas dan juga besi niki sudah sama nggih, yang menandakan
kanvas rem panjenengan yang belakang niki habis. Ngoten. Nah, dari ini juga masih menggunakan merek Honda Ibu atau ori. Nah, mungkin ini dari awal belum pernah dilakukan penggantian. Memang untuk mobil seperti ini, apalagi mobil Matic, itu tumpuan remnya ada di depan, makanya kanvas rem belakang itu usianya lebih lama daripada rem bagian depan. Dan untuk kalipernya sendiri ini juga aman, tidak ada tanda-tanda bermasalah, macet ataupun bocor. Terus untuk disc brake ini juga mulai baret pemakaian masih aman nggih. Tadi hanya kanvas mawon yang urgent. Mungkin saran dilakukan penggantian. Nah, untuk kaki-kaki belakang niki kita temukan kondisi skoknya niki bocor, Bu. Nah, niki terlihat basah nggih daulinya. Nah, niki sampai bawah. Niki. Terus kita geser ke belakang kanan nggih, niki yang terakhir. Oh, kondisi kanvasnya sendiri niki juga sama, masih menggunakan merek Honda atau ori, dan kondisinya habis. Oke, untuk disc brake masih oke, hanya baret pemakaian masih bisa dipakai. Untuk kaliper niki masih aman, tidak ada tanda-tanda bermasalah, macet ataupun bocor. Nah, terus untuk skoknya yang belakang kanan niki kering. Dan mungkin untuk skoknya bisa coba yang diganti yang belakang kiri terlebih dahulu. Mungkin seperti itu, Bu. Itu laporan dari kami nggih mengenai kondisi mobil Jazz GE8 panjenengan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa follow up langsung sama admin kami nggih. Sekian laporan dari kami. Terima kasih. Selamat siang.